Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Trihartati, mahasiswi dari IAIN Kebumen, kelas dari 6D. Kali ini saya bersama Muhammad Alif Ramadan. Di sini kami akan membahas tentang materi Islam Nusantara. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa di-share ya. Jadi apa sih itu Islam Nusantara? Islam Nusantara menurut kami itu Islam yang berkembang di Nusantara secara fleksibel dengan akulturasi kebudayaan Islam yang ada di Nusantara. Jadi intinya Islam Nusantara itu Islam ajaran murni dari Arab, kemudian karena adanya dakwah Wali Songo yang berkembang di Indonesia, beliau itu mengakulturasikan kebudayaan-kebudayaan khas di Indonesia dengan kebudayaan Islam agar orang-orang di Indonesia itu bisa masuk Islam tanpa adanya paksaan. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu muncul kebudayaan-kebudayaan baru yang bercorak Islam yang masih dilaksanakan sampai sekarang. Contoh dari kebudayaan itu seperti apa? Kalau di daerah Mas Alif? Kalau di daerah saya itu masih banyak sekali kebudayaan-kebudayaan Islam Nusantara yang masih dilaksanakan. Contohnya diantaranya tahlilan, sholawatan, ziarah kubur, silaturahmi, dan yang masih sering sekali saya dengarkan itu ketika habis azan sebelum melaksanakan sholat, warga-warga di daerah saya itu masih melaksanakan puji-pujian. Jadi kalau misal puji-pujian itu bisa dikatakan seperti sholawatan atau gimana? Kalau puji-pujian itu ya termasuk sholawatan, tetapi ketika dikatakan puji-pujian itu mengarahnya kepada kebudayaan Islam Nusantara karena dipadukan dengan adanya singiran-singiran Jawa. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ayo sedulur sauwise ono adzan ojo podo katumpul omong-omongan, enggal podo wudu terus dandan mlebu masjid lakonono kesunahan. Kemudian kebudayaan Islam Nusantara yang masih berkembang di daerah kamu apa? Kalau kebudayaan Islam yang masih berkembang di daerah saya itu seperti pembacaan kitab Al-Berjanji. Biasanya kalau di daerah saya menyebutkan kitab Al-Berjanji itu sebagai perjanjian. Mengapa demikian? Karena di kitab itu menceritakan tentang silsilah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari masa remajanya hingga Nabi diangkat sebagai Rasul. Selain itu, kitab itu juga menjelaskan tentang sifat-sifat mulia Nabi, tentang keistimewaan Nabi, serta peristiwa yang dialami oleh Nabi sebagai tauladan bagi umat muslim. Kami di sini membacanya biasanya karena untuk mewujudkan kecintaan kita terhadap Nabi serta ketaatan kita terhadap Allah SWT. Oh, jadi di daerah kita itu masih sama-sama melestarikan kebudayaan Islam Nusantara yang diajarkan dari zaman dahulu oleh para ulama. Ya, jadi seperti itu Mas Alif. Kita sebagai pelajar, terutama kita masih muda, masih remaja, kita harus melestarikannya. Jangan sampai kebudayaan itu berhenti di zaman sekarang ini. Kita harus melestarikannya sampai ke masa selanjutnya atau generasi selanjutnya. Mungkin cukup sekian pembahasan kita tentang Islam Nusantara. Bila mana ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.